Kim Jong-un menatap kosong keluar jendela istananya. Cahaya redup lampu-lampu Pyongyang berpendar dalam kabut tipis malam itu, tetapi hatinya jauh lebih gelap daripada malam yang menyelimuti ibu kota. Ia telah memimpin Korea Utara dengan tangan besi, seperti yang dilakukan ayah dan kakeknya sebelumnya. Namun, di balik tembok kokoh Kumsusan, di antara lantai marmer yang dingin dan lorong-lorong megah yang sepi, ada ruang kosong dalam dirinya yang tak bisa diisi oleh kuasa atau ketakutan yang ia tanamkan di hati rakyatnya. Malam itu, seorang tamu telah menunggu di sebuah ruangan tersembunyi yang hanya sedikit orang tahu keberadaannya. Seorang pria tua, berjanggut putih, mengenakan pakaian sederhana, duduk dengan tenang. Matanya teduh, penuh kebijaksanaan, dan seakan dapat menembus dinding kebesaran yang Kim bangun dalam dirinya. "Apa yang ingin kau ketahui dariku, pemimpin besar?" Suaranya lembut, berbeda dengan suara para pejabat yang selalu terdengar penuh kehati-hatian dan kepatuhan. Kim tidak langsung menjawab. Ia mengamati pria itu yang duduk tanpa sedikit pun ketakutan di hadapannya. Ini bukan kali pertama mereka bertemu, tetapi baru kali ini Kim merasa ada sesuatu yang berbeda. Ada ketenangan yang pria itu bawa, sesuatu yang tidak bisa Kim temukan dalam propaganda atau dalam sorak-sorai rakyat yang dipaksakan. Apa yang membuat manusia tenang? Kim akhirnya bertanya. Suaranya lebih rendah dari biasanya, hampir seperti bisikan. Pria itu tersenyum tipis, keyakinan. Kim mencondongkan tubuhnya ke depan. Keyakinan terhadap apa? Terhadap kebenaran. Kim Jong-un tertawa kecil, meski tawa itu tak benar-benar sampai ke matanya. Dan kau percaya bahwa Islam adalah kebenaran itu? Pria itu mengangguk, masih dengan ketenangan yang sama. Bukan hanya aku yang percaya, tetapi jutaan manusia di dunia. Dan bukan sekadar keyakinan, tetapi sebuah jalan yang membawa ketenangan sejati. Kim diam. Ia telah diajarkan bahwa ia adalah sosok yang hampir suci, pewaris ideologi besar yang harus dijaga dengan segala cara. Namun malam itu, di ruangan rahasia itu, ia merasa seperti seorang manusia biasa yang tengah mencari sesuatu yang telah lama hilang dalam dirinya. "Ceritakan padaku," katanya akhirnya, "mengapa Islam bisa memberi ketenangan?" Sang ulama, Aurun tersenyum lalu mulai bercerita. Ia berbicara tentang keesaan Tuhan, tentang kehidupan yang bukan hanya sebatas dunia, tentang keadilan yang sejati. Kata-katanya tidak dipenuhi dengan doktrin yang dipaksakan, tetapi dengan kebijaksanaan yang menyentuh hati. Kim mendengarkan dengan saksama. Setiap kata yang keluar dari mulut pria itu, seperti angin yang berusaha meruntuhkan tembok besar yang selama ini ia bangun di dalam dirinya. Ada sesuatu yang terasa berbeda malam itu, sesuatu yang ia sendiri belum mampu mengartikannya. Saat pertemuan itu usai, Kim tidak langsung bangkit. Ia memandangi pria itu untuk beberapa saat, lalu berkata, "Kita akan bertemu lagi." Ulama itu hanya tersenyum dan mengangguk. Kebenaran selalu menemukan jalannya. Ketika Kim kembali ke kamarnya malam itu, pikirannya dipenuhi oleh kata-kata pria tua itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mulai mempertanyakan segalanya, dan tanpa ia sadari, benih yang baru saja ditanam dalam hatinya mulai tumbuh. Kim Jong-un bukanlah orang yang mudah percaya. Sejak kecil, ia dididik untuk selalu mencurigai orang lain, melihat dunia sebagai arena politik penuh tipu daya. Namun, ada sesuatu dalam diri ulama itu yang berbeda. Ia tidak meminta apapun, tidak menunjukkan ketakutan, dan lebih dari segalanya, ia berbicara dengan ketulusan yang sulit dicari dalam lingkaran politik Korea Utara. Sang ulama bukanlah orang biasa. Ia berasal dari sebuah negeri yang jauh, tempat Islam telah berakar selama berabad-abad. Bagaimana ia bisa berada di sini, di negeri yang hampir tertutup dari dunia luar, dan bahkan berhadapan langsung dengan pemimpin tertingginya? Itu adalah pertanyaan yang bahkan para petinggi Pyongyang tidak tahu jawabannya. Mereka yang mengawasi pergerakan di dalam istana pasti bertanya-tanya, siapa pria tua berwajah tenang yang masuk tanpa diinterogasi?
Mengapa ia diberikan akses ke tempat yang bahkan para jenderal pun harus melalui lapisan keamanan ketat untuk memasukinya? Jawabannya sederhana, tapi mencengangkan. Beberapa tahun sebelumnya, dalam sebuah pertemuan rahasia antara Korea Utara dan salah satu negara Muslim di Asia, pria itu adalah bagian dari delegasi khusus yang membawa pesan diplomatik. Berbeda dengan para politisi dan pejabat lain yang berbicara dalam bahasa diplomasi, ulama itu berbicara dengan cara yang berbeda. Ia menyentuh sisi kemanusiaan yang jarang disentuh oleh siapapun di lingkungan Kim Jong-un. Percakapan singkat kala itu ternyata membekas dalam benak sang diktator. Ketika pertemuan diplomatik berakhir dan semua tamu meninggalkan Pyongyang, satu nama tetap ada dalam pikirannya. Ulama itu bukan hanya seseorang yang pandai berbicara, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang memancarkan ketenangan yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Beberapa tahun berlalu, dan di tengah kegelisahan yang mulai tumbuh dalam dirinya, Kim memerintahkan orang-orang kepercayaannya untuk mencari pria itu. Perintah ini tidak dicatat dalam dokumen resmi, tidak ada jejak digital yang bisa ditelusuri, hanya beberapa orang dalam yang mengetahui misinya. Butuh waktu berbulan-bulan sebelum ulama itu ditemukan. Ketika akhirnya ia dihadapkan kembali pada Kim Jong-un, tidak ada rasa gentar di wajahnya. Tidak ada ketundukan yang berlebihan, seperti yang biasa dilakukan pejabat Korea Utara. Ia hanya menundukkan kepala dengan hormat, lalu menatap pemimpin itu dengan sorot mata yang sama seperti sebelumnya. Tidak takut, tidak menantang, hanya memancarkan kebijaksanaan yang tenang. "Aku tidak menyangka kau akan mencariku," katanya saat pertama kali dipanggil kembali ke Pyongyang. Kim Jong-un tidak langsung menjawab. Ia mengamati pria di depannya, mencoba membaca pikirannya seperti yang biasa ia lakukan terhadap musuh atau orang-orang yang ia curigai. Namun, semakin lama ia menatap, semakin ia menyadari bahwa tidak ada agenda tersembunyi di balik sorot mata itu. "Aku ingin tahu lebih banyak," akhirnya ia berkata. Sejak hari itu, pertemuan mereka menjadi lebih sering. Tentu saja semuanya dilakukan secara rahasia. Tidak ada catatan, tidak ada pejabat yang hadir, hanya Kim dan ulama itu dalam ruangan yang tersembunyi dari semua mata. Di setiap pertemuan, ulama itu tidak pernah memaksakan ajaran Islam kepadanya. Ia hanya menjawab pertanyaan, menjelaskan dengan tenang, dan membiarkan Kim sendiri yang menyimpulkan maknanya. Malam-malam panjang dihabiskan dengan percakapan mendalam tentang kehidupan, tentang makna keberadaan manusia, tentang keadilan yang sejati. Kim mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah pemahaman yang perlahan tumbuh, tidak dipaksakan, tidak disertai ancaman atau kepentingan politik. Pada suatu malam, setelah perbincangan yang panjang, Kim Jong-un menatap pria itu dalam-dalam sebelum berkata, "Bagaimana jika aku mempercayai kata-katamu? Bagaimana jika aku menerima bahwa Islam adalah jalan yang benar?" Ulama itu tetap diam sejenak, lalu menjawab dengan lembut, "Kebenaran tidak membutuhkan pengakuan, Tuan. Ia akan tetap ada, apakah kau menerimanya atau tidak. Namun, jika kau benar-benar ingin mengetahui Islam, maka kau harus mencarinya dengan hati, bukan hanya dengan pikiran." Jawaban itu membuat Kim terdiam lama. Seumur hidupnya, ia selalu memegang kendali. Namun untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Sesuatu yang tidak bisa ia taklukkan dengan kekuatan atau ketakutan. Dan malam itu, tanpa disadari, langkahnya menuju cahaya telah dimulai. Kim Jong-un memandangi cermin besar di kamarnya. Wajahnya tetap sama, tegas, penuh wibawa, dan mencerminkan kekuasaan absolut yang ia pegang. Namun, di balik mata yang selama ini terbiasa menatap dunia dengan penuh kewaspadaan, ada sesuatu yang berubah. Sejak pertemuan dengan ulama itu semakin intens, ada kegelisahan yang mulai mengisi ruang-ruang kosong dalam dirinya. Di dalam istana Kumsusan, tempat di mana jenazah ayah dan kakeknya diawetkan dalam balutan keabadian, ia merasa seolah diawasi oleh bayang-bayang masa lalu. Dua sosok yang membentuknya mengajarkannya bahwa ia adalah pusat dari segalanya, bahwa rakyat harus tunduk, dan bahwa ideologi yang mereka wariskan adalah satu-satunya kebenaran.
Namun kini ia mulai mempertanyakan semuanya. Malam itu, dengan hati yang berdebar, Kim mengambil sebuah buku kecil dari dalam laci meja kayunya. Sampulnya sederhana, tak ada simbol yang mencolok, namun halaman-halamannya menyimpan sesuatu yang lebih berharga dari dokumen-dokumen politik yang biasa ia baca. Itu adalah terjemahan Al-Quran dalam bahasa Korea. Ia membuka halaman pertama, membaca dengan seksama. Ayat demi ayat mengalir dalam keheningan malam, setiap kata membawa ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tidak memahami semuanya secara langsung, namun ada sesuatu dalam teks itu yang terasa berbeda. Seolah ada pesan yang langsung berbicara ke dalam jiwanya. Di ruang bawah tanah istana, jauh dari pengawasan kamera dan para pengawal yang setia, mengawal setiap geraknya, Kim mulai mencoba sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Ia mengingat ucapan ulama itu tentang salat, tentang bagaimana seorang manusia bisa berkomunikasi dengan Tuhan tanpa perantara, tanpa harus menjadi pemimpin atau penguasa. Dengan perlahan, ia berlutut, tangannya gemetar saat menyentuh lantai. Dingin, kepalanya tertunduk dalam sujud yang belum sempurna, namun ada kelegaan yang perlahan merayap dalam dirinya. Ia, yang selama ini dipuja bak dewa oleh rakyatnya, kini bersujud di hadapan sesuatu yang jauh lebih besar darinya. Malam-malam berikutnya, Kim semakin sering menghabiskan waktu sendirian di ruangan itu. Ia mempelajari gerakan salat, berusaha memahami makna di balik setiap bacaan yang diajarkan ulama itu. Ia tidak tahu apakah yang ia lakukan sudah benar, tetapi ia tahu bahwa ada kedamaian dalam setiap langkah kecil yang ia ambil. Namun, rahasia ini harus tetap tersembunyi. Jika ada yang tahu bahwa pemimpin tertinggi Korea Utara tengah mendalami Islam, maka konsekuensinya bisa sangat besar. Tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi seluruh sistem yang telah dibangun oleh keluarganya selama puluhan tahun. Suatu malam, saat ia tengah duduk di ruang kerja dengan lembaran Al-Quran terbuka di depannya, sebuah suara mengetuk pintu. Ia buru-buru menyembunyikan kitab itu di balik dokumen-dokumen resmi, lalu berkata dengan tenang, "Masuk." Seorang pejabat senior melangkah masuk, membungkuk dengan hormat. "Tuan, ada laporan yang perlu Anda tinjau." Kim mengangguk, mengambil dokumen yang disodorkan padanya. Namun, saat ia membaca laporan itu, dadanya terasa sesak. Beberapa pejabat mencurigai adanya kelompok yang diam-diam menyebarkan pengaruh agama asing di dalam negeri, ujar pejabat itu dengan nada hati-hati. "Kami sedang menyelidiki lebih lanjut, tetapi jika ini terbukti benar, kami akan mengambil langkah yang diperlukan." Kim meletakkan dokumen itu di atas meja, berusaha menjaga ekspresi wajahnya tetap netral. Siapa yang mereka curigai? Pejabat itu ragu sejenak sebelum menjawab. Belum ada nama yang pasti, tetapi ada indikasi bahwa beberapa orang di dalam lingkaran pemerintah tertarik pada ideologi luar. Kim terdiam. Ia tahu bahwa jika rahasianya terbongkar, bukan hanya sistem yang akan bergejolak, tetapi juga hidupnya sendiri. Ia telah melihat bagaimana orang-orang yang dianggap berkhianat terhadap ideologi negara diperlakukan, penjara, kamp kerja paksa, atau lebih buruk lagi. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang tidak lagi takut seperti dulu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih berharga daripada kekuasaan, lebih kuat daripada ketakutan. Malam itu, Kim berdiri di balkon istananya, menatap langit Pyongyang yang gelap. Ia menarik napas dalam, lalu berbisik pelan, "Jika ini adalah jalan yang benar, tunjukkan aku caranya." Dan dalam diamnya malam, ia merasa bahwa jawaban itu akan segera datang. Langkah Kim Jong-un menggema di lorong sempit yang tersembunyi di bawah istana Kumsusan. Cahaya redup dari lampu kecil yang dipasang di dinding menerangi jalannya. Tak ada seorang pun yang tahu tempat ini, kecuali segelintir orang kepercayaannya. Bahkan para pengawal pribadinya pun tidak memiliki akses ke sini. Ruangan itu dulunya digunakan sebagai bunker perlindungan jika terjadi serangan. Tetapi kini fungsinya berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih pribadi. Tempat di mana ia mulai mencari Tuhan. Di dalam ruangan kecil itu, hanya ada satu meja kayu,
Sederhana, beberapa dokumen yang tak lagi ia hiraukan, dan sebuah lembaran sajadah yang diberikan oleh ulama yang telah mengubah cara pandangnya tentang dunia. Ia menatap sajadah itu untuk beberapa saat sebelum akhirnya menghela napas panjang. Tangannya perlahan meraih Al-Quran terjemahan yang telah ia baca selama beberapa pekan terakhir. Ia membuka halaman yang telah diberi penanda, matanya menyusuri ayat demi ayat dengan seksama. Kata-kata itu terasa asing tetapi sekaligus membawa ketenangan yang tak dapat ia jelaskan. Selama ini, ia diajarkan bahwa keagungan ada di tangannya, bahwa seluruh negeri tunduk pada kebijakannya. Namun, semakin ia membaca kitab ini, semakin ia merasa bahwa manusia, termasuk dirinya, hanyalah bagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar. Malam ini, ia ingin melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar membaca. Ia ingin merasakan sendiri bagaimana berdiri di hadapan Tuhan, bukan sebagai seorang pemimpin, bukan sebagai sosok yang ditakuti rakyatnya, tetapi sebagai seorang manusia yang mencari kebenaran. Ia berdiri perlahan, tubuhnya kaku. Selama ini ia telah diajari banyak hal, strategi perang, politik, cara mengendalikan massa, tetapi tidak ada satu pun yang mengajarkannya bagaimana bersujud dengan hati yang ikhlas. Ulama itu pernah berkata kepadanya, "Shalat bukan hanya tentang gerakan, tetapi tentang hubungan antara manusia dan Tuhan." Setiap bacaan memiliki makna, setiap sujud adalah ketundukan, dan setiap doa adalah pengakuan bahwa manusia bukanlah makhluk yang sempurna. Kim menarik napas, lalu mengangkat tangannya seperti yang pernah ia lihat dalam video yang dipelajarinya secara diam-diam. Allahu Akbar. Suara itu terdengar lirih dalam kesunyian ruangan. Ia merasa aneh, namun sekaligus damai. Tangannya bersedekap di depan dada, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa kecil. Ia mulai membaca doa-doa yang telah ia hafalkan selama beberapa pekan terakhir, meski beberapa masih terdengar kaku di lidahnya. Ketika ia membungkuk dalam ruku, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Seolah-olah semua beban yang selama ini ia pikul perlahan menghilang. Namun, saat dahinya menyentuh lantai dalam sujud pertama, sesuatu dalam dirinya bergetar hebat. Detik itu, air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia yang selama ini dikenal sebagai pemimpin yang tak tergoyahkan, kini menangis dalam sunyi. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ada perasaan yang begitu kuat mengalir dalam dirinya. Ia mengulang kembali gerakan salat dengan hati yang semakin mantap. Setiap sujud membuatnya merasa semakin dekat dengan sesuatu yang belum bisa ia jelaskan. Ia tak lagi peduli apakah gerakannya sudah sempurna atau belum. Yang ia tahu, ia merasa damai seperti tak pernah sebelumnya. Setelah menyelesaikan salatnya, Kim tetap duduk di lantai dingin itu. Tangannya terangkat perlahan, mencoba meniru gerakan berdoa yang ia pelajari. Namun kali ini, ia tidak membaca doa yang dihafalkan. Dengan suara yang nyaris tak terdengar ia berbisik, "Jika ini adalah jalan yang benar, tunjukkan aku caranya. Jika ini adalah kebenaran, bimbing aku." Ruangan itu tetap sunyi, tetapi di dalam dadanya, ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia alami sepanjang hidupnya. Di dalam ruang konferensi yang tersembunyi di salah satu bagian terdalam Istana Kumsusan, Kim Jong-un duduk dengan tenang. Beberapa pejabat tingkat tinggi telah hadir. Wajah-wajah mereka menampilkan ekspresi penuh kehati-hatian. Mereka bukan orang-orang sembarangan. Semua yang duduk di ruangan ini adalah individu yang telah melalui seleksi ketat. Orang-orang yang paling setia dalam lingkaran kepemimpinannya. Namun malam ini, Kim membawa mereka bukan untuk membahas strategi militer atau politik luar negeri. Ia mengetuk meja kayu di depannya dengan jemarinya, menatap setiap orang yang duduk di sekelilingnya. Udara terasa tegang. Mereka tahu bahwa jika pemimpin tertinggi mengundang mereka dalam pertemuan tertutup seperti ini, maka pembicaraan yang akan berlangsung pasti bukan hal biasa. "Ada sesuatu yang ingin aku diskusikan," ujar Kim akhirnya. Suaranya dalam dan penuh otoritas. "Namun ini bukan perintah, melainkan sebuah pemikiran yang ingin aku bagi dengan kalian." Beberapa pejabat saling bertukar pandang. Tidak terbiasa dengan nada bicara yang lebih lunak dari biasanya. Kim menarik napas dalam sebelum melanjutkan. "Selama beberapa waktu terakhir, aku mempelajari sesuatu yang berbeda.
Sesuatu yang membuatku mempertanyakan banyak hal yang telah kita percayai selama ini. Ruangan tetap sunyi. Tak ada yang berani memotong pembicaraan. Aku ingin tahu pendapat kalian tentang agama, katanya. Tatapannya tajam mengamati setiap ekspresi di ruangan itu. Seorang pejabat yang duduk di sebelah kanan, salah satu penasihat militernya, berdeham, pelan sebelum menjawab, "Kita telah lama hidup dalam sistem yang menolak pengaruh agama, Tuan. Kita diajarkan bahwa kesetiaan mutlak adalah kepada negara dan kepemimpinan." Kim mengangguk, sudah menduga jawaban itu. Namun, bagaimana jika ada sesuatu yang lebih besar dari negara? Sesuatu yang melampaui ideologi yang kita pertahankan selama ini. Pejabat yang lebih senior, seseorang yang telah melayani keluarga. Kim selama beberapa dekade menatapnya dengan curiga. "Tuan, apa yang sedang Anda maksud?" Sejenak, Kim mempertimbangkan apakah ia harus langsung mengungkapkan kebenaran atau membiarkan mereka mencari jawabannya sendiri. Namun, ia tahu bahwa langkah ini harus dilakukan dengan hati-hati. "Aku telah membaca," ujarnya pelan, "tentang ajaran yang berbeda dari yang kita kenal. Ajaran yang mengajarkan tentang keadilan, ketenangan, dan keseimbangan dalam kehidupan. Islam." Kata itu melayang di udara, menciptakan ketegangan yang hampir bisa dirasakan secara fisik. Beberapa pejabat tampak terkejut, sementara yang lain tetap menjaga ekspresi mereka tetap datar. Salah satu pejabat yang lebih muda bersandar ke depan, suaranya hampir berbisik, "Anda telah mempelajari Islam, Tuan?" Kim menatapnya dalam-dalam. "Ya, aku telah membaca Al-Quran. Aku telah mempelajari ajarannya." Reaksi di ruangan itu terbagi. Beberapa orang tampak tertarik, bahkan ada yang menampilkan sedikit ketertarikan dalam tatapan mereka. Namun, ada pula yang mulai mengamati pemimpin mereka dengan waspada. "Apa maksud Anda membicarakan ini kepada kami, Tuan?" tanya seorang pejabat senior yang selama ini dikenal sebagai pendukung fanatik ideologi negara. Kim menyandarkan punggungnya ke kursi, berusaha tetap tenang. "Aku ingin kalian berpikir, bukan sekadar menerima apa yang telah kita ajarkan selama ini, tetapi benar-benar mempertimbangkan apakah kita telah hidup dengan cara yang benar." Seseorang yang duduk di ujung meja, salah satu penasihat ekonomi, tampak merenung sebelum berkata, "Saya pernah membaca bahwa Islam mengajarkan tentang kesederhanaan dan keadilan sosial. Jika itu benar, maka mungkin ada hal yang bisa kita pelajari darinya." Kim mengangguk pelan. "Tepat. Aku tidak meminta kalian untuk berubah, hanya untuk mendengar dan memahami. Namun, tidak semua orang di ruangan itu dapat menerima ide tersebut begitu saja." Pejabat senior yang sejak tadi tampak resah akhirnya bersuara dengan lebih tegas. "Tuan, dengan segala hormat, pemikiran seperti ini bisa berbahaya. Jika ada orang di luar ruangan ini yang mengetahui pembicaraan kita malam ini, itu bisa mengguncang stabilitas negara." Kim menatapnya tajam. "Aku tahu risiko yang ada, dan aku tahu siapa yang bisa dipercaya." Pesan itu jelas. Tidak ada yang berani membantah lebih jauh. Beberapa pejabat tampak masih ragu, tetapi yang lain mulai menunjukkan ketertarikan. Pertemuan malam itu tidak menghasilkan keputusan apapun, tetapi benih telah ditanam. Beberapa di antara mereka akan mulai mencari tahu lebih lanjut, sementara yang lain akan tetap mempertahankan keyakinan lama mereka. Namun, Kim tahu satu hal. Ini adalah langkah awal dari perubahan yang lebih besar, dan ia siap menghadapi konsekuensinya. Kim Jong-un duduk diam di ruang kerjanya. Matanya terpaku pada potret besar ayah dan kakeknya yang tergantung di dinding. Dua sosok itu masih menatapnya dengan penuh wibawa, seolah mengawasi setiap keputusan yang ia buat. Seumur hidupnya, ia diajarkan untuk meneruskan warisan mereka, melanjutkan kekuasaan dengan tangan besi, dan memastikan bahwa tak ada yang berani menentang sistem yang telah dibangun selama puluhan tahun. Namun kini, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Sejak pertemuan dengan para pejabatnya beberapa waktu lalu, pikirannya tak pernah tenang. Ia tahu bahwa ada sebagian yang mulai mempertimbangkan kata-katanya, tetapi ada juga yang mulai mencurigainya. Kim bukan orang bodoh. Ia memahami bahwa di antara mereka pasti ada yang diam-diam mengawasi setiap gerak-geriknya, mencoba mencari celah untuk melaporkan kejanggalan dalam kepemimpinannya. Namun lebih dari itu,
ada konflik yang jauh lebih besar yang terjadi di dalam dirinya. Setiap malam ia membaca Al-Quran dengan lebih dalam, memahami ajaran Islam dengan lebih jelas, dan menemukan bahwa banyak hal yang selama ini ia yakini mulai goyah. Ia mulai meragukan kekuasaan absolut yang diwariskan kepadanya. Ia mulai mempertanyakan, apakah rakyatnya benar-benar mencintainya atau hanya tunduk karena ketakutan? Dan lebih dari itu, ia mulai merasa bahwa menjadi pemimpin bukan berarti harus selalu ditakuti, tetapi justru menjadi seseorang yang dicintai karena keadilan dan kebijaksanaannya. Namun, mengubah sistem yang telah tertanam selama bertahun-tahun bukanlah hal yang mudah. Jika ia menunjukkan perubahan terlalu cepat, maka akan ada konsekuensi yang berat. Ia telah melihat bagaimana sejarah mencatat nasib para pemimpin yang dianggap menyimpang dari ideologi negara. Mereka disingkirkan oleh lingkaran mereka sendiri atau dijatuhkan oleh orang-orang yang dulu bersumpah setia. Kim menghela napas panjang. Ia merasa seperti seorang tahanan di dalam istananya sendiri. Malam semakin larut, tetapi pikirannya tetap berputar. Ia melangkah menuju jendela besar ruangannya, memandang kota Pyongyang yang diselimuti keheningan. Dari tempatnya berdiri, ia bisa melihat jalanan yang sepi, bangunan-bangunan megah yang dibangun dengan ketelitian, dan patung-patung besar yang memuliakan keluarganya. Semua itu adalah hasil dari sistem yang ia warisi. Tapi di balik megahnya kota ini, ia tahu bahwa rakyatnya hidup dalam ketakutan. Ia tahu bahwa ada orang-orang yang setiap harinya harus berhati-hati dalam berbicara, takut jika satu kata yang salah bisa mengantarkan mereka ke kamp kerja paksa. Ia mengepalkan tangan, perasaan gelisah semakin menghimpit dadanya. Jika ia benar-benar ingin berubah, jika ia benar-benar ingin membawa kebaikan bagi rakyatnya, ia harus mengambil keputusan besar. Namun, apa konsekuensinya? Kim kembali duduk. Tangannya meraih lembaran Al-Quran yang selalu ia simpan di dalam laci meja. Ia membuka halaman yang sudah berkali-kali ia baca sebelumnya. Ayat yang selalu membuatnya berpikir lebih dalam tentang makna kepemimpinan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. QS An-Nisa 58. Adil. Itu kata yang terus bergema di dalam pikirannya. Selama ini ia memimpin dengan kekuatan, dengan rasa takut yang ditanamkan kepada rakyatnya. Tapi apakah itu keadilan? Apakah itu yang seharusnya dilakukan oleh seorang pemimpin? Kim menutup kitab itu perlahan. Ada sesuatu dalam dirinya yang mulai bulat. Ia harus membuat pilihan. Tetap menjadi diktator seperti yang diharapkan oleh sistem, atau menjadi pemimpin yang berbeda, pemimpin yang lebih adil, yang lebih manusiawi, yang mungkin tidak lagi ditakuti, tetapi dihormati karena kebaikannya. Namun, ia juga sadar bahwa jalan yang ia pilih ini tidak akan mudah, dan mungkin akan ada harga yang harus dibayar. Kim Jong-un duduk tegak di kursinya, matanya menelusuri laporan yang baru saja diserahkan oleh salah satu petugas kepercayaannya. Dokumen itu sederhana, hanya beberapa lembar kertas yang mencantumkan satu fakta mengejutkan. Seorang menteri dalam kabinetnya ditemukan memiliki sebuah Alkitab. Ia meletakkan kertas itu di atas meja dan menatap lurus ke depan. Kabar ini mengguncangnya. Selama ini sistem yang diwarisi dari ayah dan kakeknya menolak segala bentuk pengaruh agama. Siapapun yang kedapatan menyimpan kitab suci, baik itu Al-Quran maupun Alkitab, akan dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas negara. Namun keadaannya kini berbeda. Jika kejadian ini terjadi beberapa tahun lalu, ia akan segera memerintahkan penangkapan dan eksekusi terhadap siapapun yang terlibat. Tidak akan ada pertimbangan, tidak akan ada ampun. Tetapi sekarang, ketika ia sendiri tengah berada dalam pergolakan spiritual, bagaimana ia harus merespons? Ia menghela napas dalam, lalu mengisyaratkan kepada petugasnya, "Bawa dia ke sini." Perintahnya singkat. Tak butuh waktu lama sebelum pintu ruangannya terbuka dan seorang pria berkemeja gelap masuk dengan kepala tertunduk. Menteri tersebut adalah sosok yang telah lama bekerja di pemerintahan, seorang yang dikenal setia dan disiplin. Namun hari ini, wajahnya menunjukkan kecemasan yang sulit disembunyikan. Kim menatap pria itu tajam sebelum menggeser lembaran laporan
ke arahnya. Apakah ini benar? Menteri itu mengangkat wajahnya perlahan. Matanya berkedip beberapa kali, seperti sedang mencari jawaban yang tepat. Ya Tuan, saya memiliki Alkitab. Suasana di dalam ruangan berubah tegang. Para petugas yang berdiri di sudut ruangan tampak menunggu instruksi lebih lanjut, siap untuk bertindak jika perintah eksekusi diberikan. Kim menyandarkan punggungnya ke kursi, tangannya bertaut di depan dada. "Mengapa?" tanyanya. Suaranya tak terbaca. Antara keingintahuan dan ancaman, menteri itu menelan ludah, lalu menjawab dengan suara mantap, "Saya ingin mencari kebenaran, Tuan." Jawaban itu membuat Kim terpaku. Ia tidak menyangka akan mendengar kata-kata itu dari seorang pejabatnya. Sebelum ini, ia berpikir bahwa dialah satu-satunya yang mulai mempertanyakan doktrin negara, bahwa hanya dirinya yang diam-diam mencari kebenaran dalam ajaran agama. Tetapi kini, di hadapannya berdiri seorang menteri yang mengakui telah melakukan pencarian yang sama, hanya saja dengan arah yang berbeda. Kim mengangkat sebelah alisnya. "Apakah kau seorang Kristen?" Pria itu menggeleng. "Belum, Tuan. Saya hanya ingin memahami." Keheningan menyelimuti ruangan. Jika ia masih menjadi dirinya yang dulu, pria ini sudah akan dikirim ke kamp kerja paksa atau dieksekusi. Namun kini, dengan segala pergolakan yang ada di dalam dirinya, ia merasa ragu. Lalu, sebuah pemikiran melintas di benaknya. Bagaimana jika orang ini tidak berbeda darinya? Bagaimana jika mereka sebenarnya memiliki tujuan yang sama, hanya melalui jalan yang berbeda? Kim menghela napas panjang. "Bagaimana kau mendapatkan kitab itu?" Menteri itu tampak semakin gugup, tetapi ia tetap menjawab dengan jujur. "Dari seseorang di luar negeri, Tuan. Saya menerimanya sebagai hadiah. Saya tidak bermaksud menentang pemerintahan. Saya hanya ingin memahami isi kitab itu." Kim mengetuk meja dengan jarinya, pikirannya berputar. Selama ini, ia telah menyembunyikan ketertarikannya pada Islam dengan begitu hati-hati. Namun, apakah pria ini juga melakukannya dengan cara yang sama terhadap agama yang lain? Jika ia menghukumnya, apakah itu berarti ia masih terperangkap dalam doktrin lama yang hanya mengenal satu kebenaran mutlak yang telah diwariskan kepadanya? Namun, jika ia membiarkannya, apakah itu tidak akan menjadi ancaman bagi stabilitas pemerintahan yang masih ia pimpin? Kim memejamkan matanya sejenak, lalu berdiri. Ia berjalan menuju jendela, memandangi pemandangan kota yang sunyi. Lalu, tanpa berpaling ia bertanya, "Apa yang kau pelajari dari kitab itu?" Menteri itu terdiam sesaat sebelum menjawab. "Tentang kasih, tentang keadilan, tentang bagaimana manusia seharusnya hidup dengan damai." Kim Jong-un menarik napas panjang. Kata-kata itu mengingatkannya pada apa yang selama ini ia baca dalam Al-Quran. Konsep keadilan dan kasih sayang bukan hanya milik satu agama. Mereka adalah nilai universal yang seharusnya dijunjung oleh siapapun. Ia kembali menatap pria itu. "Apakah kau masih setia padaku?" Tanpa ragu, sang menteri menjawab, "Tentu, Tuan." Kim menatapnya dalam-dalam, mencoba menilai kejujuran dalam kata-kata itu. Lalu, setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, ia akhirnya berbicara. Suaranya tegas tetapi lebih lembut dari biasanya. "Aku akan menyimpan rahasia ini," katanya. "Tapi kau harus berhati-hati. Tidak semua orang berpikir seperti aku." Menteri itu tampak terkejut, seolah tidak percaya bahwa ia baru saja lolos dari hukuman yang selama ini tak terhindarkan bagi siapapun yang kedapatan memiliki kitab suci. Kim melangkah kembali ke kursinya dan duduk. "Keluar," perintahnya. Tanpa membuang waktu, pria itu menundukkan kepala, mengucapkan terima kasih singkat, lalu berjalan keluar dengan langkah yang sedikit gemetar. Begitu pintu tertutup, Kim Jong-un menatap kembali ke meja di hadapannya. Laporan itu masih ada di sana, tetapi kini terasa seperti sesuatu yang jauh lebih kompleks daripada sekadar sebuah dokumen rahasia. Ia menyadari bahwa ia bukan satu-satunya yang tengah mencari kebenaran. Ada orang lain di sekelilingnya yang juga mempertanyakan segala sesuatu yang selama ini mereka yakini. Dan itu berarti perubahan telah dimulai. Namun, apakah ia siap untuk menghadapi konsekuensi dari semua ini? Kim Jong-un duduk diam di ruangannya.
membiarkan pikirannya tenggelam dalam pertimbangan yang semakin rumit. Peristiwa yang baru saja terjadi masih bergema di kepalanya. Seorang menteri kedapatan memiliki Alkitab, sebuah tindakan yang selama ini dianggap sebagai pengkhianatan mutlak terhadap negara. Namun, ia membiarkan pria itu pergi tanpa hukuman. Seharusnya keputusan itu mudah. Jika ia masih memegang teguh aturan lama, pria itu sudah akan dijebloskan ke dalam penjara atau bahkan dieksekusi. Tetapi sesuatu dalam dirinya menahannya. Keputusannya bukan sekadar tentang politik atau kekuasaan. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih dalam. Ia menatap potret ayahnya yang tergantung di dinding. Sosok yang dulu menjadi panutannya, yang mengajarkannya bahwa kekuatan harus dijaga dengan ketegasan. Tak boleh ada celah bagi kelemahan. Namun, apakah keimanan adalah kelemahan? Ataukah justru ia baru saja menemukan kekuatan sejati dalam keyakinannya? Sebuah ketukan di pintu mengalihkan pikirannya. Seorang penasihat senior masuk dengan wajah tegang. "Tuan, saya mendapat laporan bahwa menteri yang ditemukan membawa Alkitab belum juga ditangkap." Kim tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap penasihat itu, menilai ekspresi wajahnya. Pria itu jelas menunggu jawaban yang tegas. Jawaban yang sudah seharusnya ia berikan sebagai pemimpin tertinggi. "Ya," ucap Kim akhirnya. "Aku memutuskan untuk tidak menahannya." Dahi penasihat itu berkerut. "Tuan, ini bisa menjadi presiden buruk. Jika ada pejabat lain yang mulai mempertanyakan ideologi negara, kita bisa kehilangan kendali." Kim menghela napas, lalu bersandar ke kursinya. "Kehilangan kendali," ulangnya, suaranya datar. "Atau kehilangan rasa takut yang selama ini kita tanamkan?" Penasihat itu terdiam. Ia mungkin tidak menduga pemimpinnya akan berbicara seperti ini. Kim melanjutkan, "Aku tidak mengatakan bahwa kita harus membiarkan ideologi asing masuk dan mengubah sistem yang ada. Tapi, bukankah kita selama ini menindas sesuatu yang bahkan belum kita pahami sepenuhnya, Tuan?" Penasihat itu ragu-ragu, lalu melanjutkan dengan hati-hati, "Apakah Anda tidak khawatir dengan dampaknya? Jika kita mulai membiarkan hal semacam ini, akan ada lebih banyak yang mengikuti." Kim Jong-un menatap lurus ke arahnya. "Lalu apa yang kau sarankan?" Penasihat itu tampak berpikir sejenak sebelum menjawab, "Menteri itu harus dihukum, setidaknya di penjara, agar tak ada yang menganggap Anda mulai melemah." Kim menekan jemarinya di atas meja, mempertimbangkan kata-kata itu. Ia tahu betul bagaimana roda kekuasaan bekerja. Jika ia menunjukkan sedikit saja kelembutan, orang-orang di sekelilingnya akan mulai mencium kelemahan. Dan di dalam pemerintahan seperti ini, kelemahan bisa berujung pada kudeta. Namun, ia juga tak bisa mengingkari apa yang dirasakannya. Jika ia menghukum seseorang karena mencari kebenaran, apakah ia benar-benar telah memahami Islam dengan baik? Bukankah agama ini mengajarkan keadilan? Ia mengingat kembali pertemuannya dengan ulama dari negeri seberang. Sosok itu pernah berkata kepadanya, "Keadilan sejati bukan tentang menghukum tanpa memahami." Seorang pemimpin harus memastikan bahwa setiap hukuman yang ia jatuhkan memiliki makna, bukan sekadar mempertahankan kekuasaannya. Ia berdiri, berjalan ke jendela, memandangi kota Pyongyang yang diterangi cahaya lampu. Selama ini, rakyatnya hanya mengenal satu kebenaran yang diajarkan oleh negara. Tidak ada ruang untuk mempertanyakan, tidak ada ruang untuk berpikir sendiri. Ia kembali ke meja dan menatap penasihatnya. "Aku ingin berbicara dengan menteri itu sekali lagi." Menteri itu kembali dihadapkan kepadanya, kali ini dengan ekspresi yang lebih pasrah. Ia mungkin mengira bahwa keputusan sebelumnya akan berubah, bahwa kali ini ia akan menerima hukuman yang selama ini telah ia persiapkan dalam benaknya. Kim menatapnya dalam-dalam. "Kau tahu bahwa yang kau lakukan bisa dianggap pengkhianatan, bukan?" Menteri itu mengangguk. "Saya tahu, Tuan, tapi kau tetap melakukannya," Kim melanjutkan. "Karena saya ingin memahami," jawab pria itu tanpa ragu. Kim Jong-un terdiam. Kata-kata itu begitu jujur, sama seperti apa yang selama ini ada di dalam dirinya sendiri. Ia menyandarkan diri ke kursinya, lalu berbicara dengan nada yang lebih tenang. "Aku seharusnya menghukummu, bukan hanya karena alasan politik, tetapi juga karena jika aku tidak melakukannya, orang-orang akan mulai mempertanyakan otoritasku, menteri,
itu tetap diam, menunggu kalimat berikutnya. Tapi aku juga tidak bisa mengabaikan satu hal. Kim menatapnya tajam. Jika kau ingin memahami agamamu, bukankah itu juga hakmu? Menteri itu tampak terkejut. Ia jelas tidak menyangka pemimpinnya akan berbicara seperti itu. Kim melanjutkan, aku tidak akan menjebloskanmu ke dalam penjara. Tapi aku ingin kau tahu satu hal. Apapun yang kau pelajari, kau harus memastikan bahwa itu membawa manfaat, bukan sekadar menjadi alasan untuk membenarkan tindakanmu. Menteri itu menundukkan kepala. Terima kasih, Tuan. Kim mengangkat tangannya, memberi isyarat agar pria itu pergi. Setelah pintu tertutup, ia menyadari bahwa ia baru saja mengambil langkah besar. Ia telah menolak untuk menghukum seseorang hanya karena mencari kebenaran. Namun, apakah itu akan menjadi awal dari perubahan yang lebih besar? Ataukah ia baru saja membuka celah yang bisa mengguncang seluruh fondasi pemerintahannya? Ia belum tahu jawabannya. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak bisa lagi melihat dunia dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Pagi itu, Pyongyang terasa lebih senyap dari biasanya. Kim Jong-un duduk di ruangannya dengan wajah tanpa ekspresi, meski pikirannya bergolak. Laporan terbaru dari Badan Intelijen berada di hadapannya, menyebutkan sesuatu yang selama ini ia takutkan. Rumor tentang ketertarikannya pada Islam telah bocor ke luar negeri. Tak hanya itu, beberapa elemen dalam lingkaran pemerintahannya mulai mencurigai perubahan sikapnya. Ada bisikan-bisikan di antara pejabat tinggi, dan beberapa di antaranya mungkin sedang menyusun rencana mereka sendiri. Ia membaca laporan itu sekali lagi. Media asing mulai berspekulasi bahwa dirinya telah mengalami perubahan spiritual. Artikel-artikel dari luar Korea Utara membahas bagaimana ia semakin jarang muncul di hadapan publik. Bagaimana beberapa kebijakan internalnya terlihat lebih lunak dibandingkan sebelumnya. Yang paling mengkhawatirkan ada laporan bahwa negara-negara adidaya mulai menaruh perhatian serius. Amerika Serikat dan sekutunya telah meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan Korea Utara, sementara China yang selama ini menjadi sekutu terdekatnya mulai mempertanyakan ke arah mana ia ingin membawa negara ini. Kim menyandarkan punggungnya, menarik napas dalam. Ia tahu bahwa tak mungkin menyembunyikan sesuatu selamanya. Namun, jika dunia luar sudah mulai mendengar bisikan-bisikan ini, maka tidak lama lagi lawan-lawannya di dalam negeri akan bertindak. Pintu ruangannya diketuk, lalu seorang jenderal masuk dengan ekspresi tegang. Tuan, kita memiliki masalah. Kim mengangkat alisnya. Masalah apa? Beberapa pejabat tinggi di Partai Pekerja mulai menyuarakan ketidakpuasan, kata sang jenderal dengan nada hati-hati. Mereka mengatakan bahwa Anda terlihat melemah, bahwa keputusan-keputusan Anda belakangan ini tidak sesuai dengan garis keras yang selama ini kita pegang. Kim menatap pria itu dengan dingin. Mereka ingin apa? Jenderal itu terdiam sejenak. Sebelum menjawab, beberapa mengusulkan pertemuan darurat untuk membahas stabilitas kepemimpinan. Kim mengerti maksudnya. Ini bukan sekadar diskusi politik. Ini adalah langkah awal untuk melemahkan posisinya. Apa mereka mendengar sesuatu? Tanyanya. Jenderal itu ragu-ragu sebelum berkata. Tidak ada bukti konkret, tetapi mereka mencurigai ada perubahan dalam cara Anda memimpin. Dan dengan isu yang beredar di luar negeri, ia tidak perlu menyelesaikan kalimatnya. Kim sudah tahu kemana arah pembicaraan ini. Di dalam pikirannya, ia mencoba menimbang situasi. Jika para pejabat tinggi sudah mulai mempertanyakan loyalitasnya pada ideologi lama, itu berarti sebagian dari mereka mungkin telah menyiapkan langkah berikutnya. Mungkin kudeta, mungkin penggulingan secara perlahan. Ia harus bertindak cepat. Siapkan daftar nama mereka, perintahnya singkat. Aku ingin tahu siapa saja yang paling vokal. Jenderal itu mengangguk, lalu keluar dari ruangan. Kim berdiri dari kursinya, berjalan ke jendela. Kota Pyongyang terbentang di hadapannya, sunyi, terkendali, seperti cerminan dari rezim yang ia pimpin. Tapi di balik kesunyian itu, ada sesuatu yang bergerak, sesuatu yang mungkin akan mengguncang seluruh fondasi kekuasaan yang selama ini ia bangun. Ia tahu bahwa jika ia tidak bisa meredam badai ini, maka ia yang akan tersapu olehnya.
Malam itu, Kim mengumpulkan lingkaran kecil orang-orang yang masih ia percayai, hanya segelintir pejabat dan jenderal yang telah membuktikan loyalitas mereka. Situasi semakin sulit, katanya tanpa basa-basi. Ada yang ingin menjatuhkan kita, seorang jenderal yang lebih tua, yang telah lama mengenal keluarganya, mengangguk dengan wajah serius. Kami sudah menduga, Tuan. Tapi pertanyaannya adalah, apa langkah kita? Kim Jong-un terdiam sejenak sebelum menjawab. Aku tidak bisa menunjukkan kelemahan. Jika mereka melihat ada celah, mereka akan menyerang. Seorang penasihat lain berbicara. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mengeliminasi mereka. Kim menatap pria itu. Eliminasi adalah cara yang selama ini digunakan oleh keluarganya untuk mempertahankan kekuasaan. Setiap ancaman selalu dihapus sebelum sempat berkembang. Namun, ia mulai berpikir bahwa cara itu hanya akan menciptakan lingkaran kekerasan yang tak berujung. Ia menarik napas dalam. Kita harus memainkan ini dengan lebih cerdas. Jika kita bertindak gegabah, itu hanya akan mempercepat kejatuhan kita. Ia melirik daftar nama yang telah disiapkan sebelumnya. Beberapa nama di sana adalah orang-orang yang telah bekerja dengannya selama bertahun-tahun. Tapi dalam politik, tidak ada persahabatan sejati. Setelah beberapa saat berpikir, ia akhirnya berkata, sebarkan desas-desus bahwa Amerika dan Korea Selatan sedang berencana melakukan infiltrasi ke dalam pemerintahan kita. Gunakan isu ini untuk membuat mereka kembali bersatu di bawah kita. Salah satu jenderal mengangguk. Taktik musuh bersama. Kim mengangguk. Selama mereka percaya bahwa ada ancaman eksternal yang lebih besar, mereka akan menunda rencana mereka. Itu akan memberi kita waktu untuk merestrukturisasi pemerintahan. Ia memandangi wajah-wajah di sekelilingnya. Dan sementara itu, kita harus memastikan bahwa mereka yang benar-benar berkhianat tidak diberi kesempatan untuk bertindak. Diskusi itu berlangsung hingga larut malam. Strategi mulai disusun, propaganda mulai dirancang. Namun, di dalam hati Kim Jong-un, ia sadar bahwa ini hanya permulaan. Selama dunia luar terus memperhatikan, selama isu tentang dirinya terus menyebar, badai ini tidak akan mereda dalam waktu dekat. Ia telah memilih jalan yang berbeda dan setiap langkah yang ia ambil kini dipenuhi risiko. Tapi satu hal yang ia yakini, ia tidak bisa lagi kembali ke dirinya yang dulu. Kim Jong-un berdiri di depan jendela besar, menatap malam yang gelap dan penuh kabut. Kota Pyongyang terhampar di bawahnya, diterangi oleh cahaya redup yang memantulkan bayang-bayang tinggi dari gedung-gedung pencakar langit. Suasana kota yang terlihat damai itu bertolak belakang dengan kegelisahan yang menggerogoti hatinya. Keputusan yang akan ia buat malam ini adalah keputusan yang akan menentukan nasibnya, nasib negara ini, dan mungkin nasibnya di dunia. Hari-hari terakhir telah menguji tekadnya lebih keras daripada yang pernah ia bayangkan. Isu tentang Islam yang menempel pada dirinya semakin menjadi sorotan dunia. Tidak hanya musuh dalam negeri yang merasa terancam, tetapi juga sekutu-sekutunya mulai meragukan komitmennya pada ideologi yang selama ini ia pegang teguh. Di sisi lain, ia merasakan kedamaian yang aneh ketika merenungkan keimanannya. Ia tahu bahwa keputusan untuk mengungkapkan kepada dunia apa yang sebenarnya ada dalam hatinya bukanlah hal yang mudah. Tetapi ia juga tahu bahwa semakin lama ia bersembunyi, semakin sulit ia bisa menahan dirinya. Pikirannya kembali mengalir pada perjalanan spiritual yang telah membawanya ke titik ini. Awalnya, semua itu hanya sebuah pencarian yang disarankan oleh seorang ulama. Namun, semakin dalam ia memahami ajaran Islam, semakin ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Agama ini, meskipun begitu asing di lingkungannya, memberikan jawaban yang ia cari selama ini. Ketika ia berlutut dalam salat, ia merasa lebih hidup daripada sebelumnya. Doa-doanya terasa seakan menjangkau sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Namun, ia tidak bisa menutup mata dari kenyataan bahwa banyak yang menganggap ini sebagai pengkhianatan. Pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintahannya sudah lama mencari celah untuk menjatuhkannya. Banyak yang mulai membicarakan tentang kelemahan-kelemahan yang mereka lihat dalam dirinya, tentang bagaimana ia semakin tidak konsisten dalam tindakannya. Jika ia terbuka tentang keimanannya, itu bukan hanya akan menjadi akhir dari pemerintahan otoriternya,
tetapi juga akan memicu ketegangan yang lebih besar dengan negara-negara yang selama ini ia anggap sekutu. Sejenak, ia merasakan rasa takut, menyelinap masuk. Takut kehilangan segalanya. Takut jika langkah ini ternyata mengarah pada kehancuran. Namun hatinya, suara batin yang selama ini hanya berbisik, kini semakin lantang. Jika kamu terus bersembunyi, apa yang akan kamu capai? Kekuasaan. Kekuasaan yang didasarkan pada ketakutan dan kebohongan. Ataukah kamu mencari kedamaian yang sejati, yang bisa mengubah duniamu menjadi lebih baik? Pertanyaan itu terus berputar dalam benaknya. Ia tahu bahwa penguasaannya atas Korea Utara telah dibangun di atas ketakutan, di atas penindasan dan kebohongan. Namun jika ia memilih jalan yang baru ini, ia tahu bahwa ia akan kehilangan banyak hal. Ia tidak hanya akan kehilangan kekuasaannya, tetapi juga identitasnya sebagai pemimpin diktator yang selama ini dikenal dunia. Seorang penasihat lama yang sangat dekat dengan keluarganya masuk tanpa mengetuk pintu. Tentu saja Kim tidak terkejut. Pria itu sudah mengetahui segalanya, bahkan tanpa ia perlu mengatakannya. Penasihat itu menatapnya dengan serius. "Tuan, ada informasi baru dari intelijen. Negara-negara besar semakin khawatir dengan apa yang sedang terjadi di sini. Ada yang mulai berbicara tentang pemimpin baru Korea Utara yang semakin berbeda. Banyak yang mulai meragukan kebijakan Anda." Kim memandangnya tanpa berkata apa-apa, hanya mengangguk pelan. "Tuan, dunia sudah mulai memperhatikan. Dan tidak hanya itu, beberapa pejabat tinggi di dalam negeri mulai mempersoalkan kebijakan Anda. Mereka menganggap bahwa terlalu banyak kebijakan yang tidak sesuai dengan ideologi yang telah kita bangun selama ini." Suasana di ruangan itu menjadi semakin tegang. Penasihat itu melanjutkan, "Kami tidak tahu seberapa besar ancamannya. Tetapi jika Anda tetap diam, tekanan ini akan semakin berat. Anda akan menjadi sasaran, dan mereka yang tidak menyetujui Anda tidak akan segan-segan untuk mengambil langkah tegas." Kim menatap penasihatnya, matanya tajam. "Aku tahu apa yang mereka pikirkan, tetapi aku juga tahu bahwa apa yang aku lakukan ini bukan sekadar tentang politik atau kekuasaan. Ini tentang kebenaran yang aku temukan dalam diriku. Jika aku mengabaikan itu, maka aku bukan lagi pemimpin yang bisa diandalkan." Penasihat itu terdiam, mungkin merasakan perubahan besar dalam sikap Kim. "Apa maksud Anda, Tuan?" tanyanya. Hati-hati, Kim Jong-un berdiri dan berjalan ke arah jendela besar di ruangan itu. Ia menatap luar, menatap dunia yang mungkin tidak akan pernah sama lagi setelah langkahnya ini. "Aku tidak akan menyembunyikan imanku lagi. Aku tidak bisa hidup dalam ketakutan. Aku tidak bisa terus menjalani hidup dengan kebohongan. Aku tidak tahu bagaimana dunia akan melihatku setelah ini, tetapi aku harus memilih. Aku harus memilih jalan yang aku yakini, bukan jalan yang mereka ingin aku jalani." Penasihat itu menundukkan kepala, seakan mengerti bahwa pembicaraan malam ini bukan hanya tentang negara atau kebijakan, tetapi tentang sesuatu yang jauh lebih dalam. "Tuan," penasihat itu akhirnya berbicara dengan suara berat, "ini bukan keputusan yang mudah. Anda bisa kehilangan segalanya." Kim Jong-un menoleh, wajahnya penuh dengan keteguhan. "Aku tahu, tetapi jika aku terus mengorbankan hatiku demi kekuasaan, apa artinya hidup ini?" Penasihat itu hanya mengangguk, lalu pergi dengan langkah yang pelan. Kim kembali memandang kota yang membentang di depannya, merasa seolah ada sesuatu yang besar dan tak terhindarkan yang sedang mendekat. Pagi berikutnya, di hadapan publik, Kim Jong-un muncul dengan wajah yang berbeda. Ia memutuskan untuk tidak lagi berbicara dengan kata-kata yang penuh dengan sandiwara politik. Ia memutuskan untuk berbicara dengan hati yang terbuka. "Saya telah memutuskan untuk berbagi sesuatu yang mungkin akan mengubah cara kalian melihat saya," ucapnya, suaranya tegas. "Saya bukan hanya pemimpin yang kalian kenal. Saya telah menemukan sebuah kebenaran yang lebih besar daripada diri saya sendiri. Saya telah menerima Islam sebagai bagian dari hidup saya." Berita itu langsung menyebar dengan cepat, memicu perdebatan global. Beberapa negara menyambut keputusan itu dengan cemas, sementara yang lain berusaha mengabaikan dampaknya.
Di dalam negeri, reaksi campuran. Beberapa orang menerima, sementara sebagian besar merasa terkejut dan bingung. Kim Jong-un tahu bahwa hidupnya kini telah berubah selamanya. Namun, ia merasa bebas. Bebas dari segala ketakutan yang sebelumnya membelenggunya. Kini, ia akan hidup dengan pilihan yang ia buat, tak peduli apa yang akan terjadi selanjutnya. Dunia yang selama ini mengamati Korea Utara dengan ketidakpastian, kini berdiri di ambang sebuah peristiwa besar. Setiap mata dari para diplomat hingga warga biasa tertuju pada Pyongyang. Berita tentang keputusan Kim Jong-un mengungkapkan keimanannya kepada publik, bahwa ia telah memeluk Islam, membuat gelombang kejut di seluruh dunia. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, sebuah pernyataan yang mengguncang kedalaman politik, agama, dan budaya. Kim Jong-un, yang sebelumnya dikenal sebagai diktator keras dengan tangan besi, kini berada di titik puncak perjalanan yang penuh dilema. Apakah langkah ini akan membawa perubahan yang diinginkan atau malah menghancurkan segalanya yang telah ia bangun? Hari itu, di tengah hiruk-pikuk dan kegemparan, Kim duduk di ruang kerjanya yang luas, dikelilingi oleh pejabat-pejabat tinggi yang sejak lama menyertai langkahnya. Namun, wajah mereka tidak lagi terlihat penuh keyakinan seperti dulu. Ada keraguan yang semakin menebal, dan meskipun mereka tidak mengatakannya, pandangan mereka berbicara banyak. Kim Jong-un menatap ke depan, matanya penuh tekad. Ia tahu, keputusannya untuk terbuka tentang keimanannya mungkin akan merubah seluruh lanskap politik di negeri ini. Ada yang percaya bahwa langkahnya ini adalah tanda kelemahan, bahwa ia akan dihancurkan oleh kekuatan-kekuatan yang selama ini membangun kerajaan diktator di bawahnya. Namun, Kim merasa berbeda. Apa yang dia rasakan kini lebih dari sekadar pemahaman politik. Ini tentang menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Sejak pernyataannya itu, keadaan di Korea Utara semakin menegang. Pemerintah mulai mendapat tekanan dari berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri. Di dalam negeri ada pihak-pihak yang merasa bahwa Kim Jong-un telah mengkhianati nilai-nilai yang telah mereka pegang selama bertahun-tahun. Para pejabat yang selama ini mendukungnya mulai menunjukkan keraguan. Bahkan, beberapa menteri mulai berbicara dengan terbuka tentang ketidakpuasan mereka, dengan khawatir bahwa negara mereka akan beralih arah ke jalur yang tak pasti. Namun, di luar negeri, reaksi juga beragam. Negara-negara besar, seperti Amerika, Serikat dan Eropa, merasa bingung dan khawatir akan dampak perubahan ini terhadap keamanan global. Korea Utara yang beralih ke jalan yang lebih moderat dan lebih berfokus pada nilai-nilai spiritual Islam, memunculkan pertanyaan besar. Apakah ini akan menjadi ancaman atau justru peluang bagi dunia internasional? Kim tahu bahwa ia tidak bisa lagi kembali ke masa lalu. Ketika ia berbicara kepada publik, dalam pidato yang disiarkan ke seluruh dunia, ia mengungkapkan sisi manusiawinya yang sebelumnya tersembunyi. Saya memilih jalan ini karena saya percaya pada kedamaian, pada nilai-nilai yang lebih besar dari kekuasaan. Jika perubahan ini mengancam siapapun, saya siap menghadapinya. Tetapi jika ini membawa kita menuju kehidupan yang lebih baik, maka tidak ada yang perlu ditakutkan. Namun kata-kata itu tidak cukup untuk menenangkan ketegangan yang semakin meningkat. Masyarakat internasional menyaksikan dengan cemas. Apakah Kim Jong-un benar-benar bisa mengubah negaranya menjadi tempat yang lebih damai? Ataukah ini hanya permulaan dari keruntuhan total? Di dalam istana, Kim merasa semakin terisolasi. Keputusan-keputusan yang ia buat sejak mengungkapkan imannya telah memicu reaksi keras, terutama dari kalangan elit yang selama ini mendukungnya. Beberapa dari mereka yang telah merasakan perubahan dalam kebijakan domestik dan luar negeri mulai meragukan kemampuannya memimpin. Ada yang merasa bahwa keberanian Kim untuk mengungkapkan keimanannya adalah kelemahan yang akan meruntuhkan struktur yang telah dibangunnya selama ini. Namun, ia tidak bisa mundur. Ia telah membuat keputusan dan kini saatnya ia menanggung konsekuensinya. Di ruang kerjanya, saat para pejabat berbicara tentang ancaman dari dalam negeri, Kim mengangkat tangannya, menghentikan perbincangan. Kita harus berani berubah, ucapnya, dengan suara tenang, namun penuh keyakinan.
Jika kita terus terjebak dalam sistem yang penuh penindasan ini, kita akan hancur. Kita tidak bisa terus bersembunyi di balik kebohongan. Wajah para pejabat semakin serius, dan ada yang mulai berbicara tentang kemungkinan-kemungkinan yang lebih radikal. Namun, Kim Jong-un, meskipun tak bisa menutup mata terhadap ancaman yang ada, tetap teguh pada pilihannya. Ia sadar bahwa setiap langkah yang ia ambil kini penuh dengan risiko. Tetapi dalam hatinya, ia merasa tidak ada pilihan lain. Hari-hari berlalu dan situasi semakin memanas. Suara-suara ketidakpuasan dalam negeri semakin keras, sementara dunia luar juga mulai menuntut penjelasan lebih lanjut. Dalam pidatonya yang terakhir, Kim Jong-un berbicara dengan tegas. Kita tidak bisa kembali. Apa yang saya pilih adalah sebuah perjalanan menuju kedamaian dan keadilan. Jika kalian ingin bersama saya, mari kita maju bersama. Jika tidak, maka itu adalah pilihan kalian. Tapi, di balik keputusan-keputusan itu, Kim tahu ada hal yang lebih penting dari sekadar politik dan kekuasaan. Sebuah pencarian spiritual yang telah mengubahnya sebagai manusia. Setiap malam, setelah pidato dan pertemuan, ia duduk sendiri, berdoa, dan merenung. Di tengah semua gejolak, ia merasa damai. Inilah yang ia cari. Inilah kehidupan yang sebenarnya. Namun, dunia yang menyaksikan masih belum bisa menerima kenyataan sepenuhnya. Apakah benar Kim Jong-un telah berubah? Apakah ia akan mengubah Korea Utara menjadi negara yang lebih baik? Ataukah ia hanya akan berakhir seperti para pemimpin sebelumnya, terperangkap dalam konflik dan kebingungannya sendiri? Dunia menunggu jawaban. Namun, di dalam hatinya, Kim Jong-un telah menemukan ketenangan yang jauh lebih besar daripada apa yang bisa diberikan oleh kekuasaan. Ia tahu, di setiap perubahan ada resiko yang harus diterima. Tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa siap untuk menghadapi segala konsekuensinya.